ngomong di preskon, dia kagak ngerti sistem semifinalnya gimana. Aduh, lagi mungkin dulu lah. Hei, Gini dulu. Marquez. Banyak. Raven. Raven, James Raven lah. Raven, dia lagi. Dia. Itu dia dilarang dia. Kenapa dilarang? Nggak boleh nggak boleh kayak gitu. Harus fokus. Wih, berarti Vandenberg keras juga ya? Iya. Oke. Berarti kayaknya topiknya Timnas U23. Boleh, Timnas U23. Timnas U23 ini adalah saat ini sedang berjuang. Ya, hari ini kita taping di hari Senin. Pas dengan lawan rival abadi. Rival abadi. Di Piala AFF Malaysia. Hari ini kalau gue sih Ravennya main ya hari ini. Harusnya main. Dan dia adalah bombardirnya Indonesia. Mencetak gol terbanyak saat ini. Bomber. Ya itulah pokoknya Raven. Bombardir lagi. James Raven. Andalan gue dia cukup bagus sih mainnya. Masih muda, berbakat. Siapa tahu bisa naik ke senior kan? Tapi kayaknya nggak mungkin sih kalau masuk ke senior. Seharusnya sih bisa. Seharusnya kalau Patrick ngelihat sih harusnya bisa ya. Manggil. Karena kan lagi mau persiapan juga ronde 4. Iya betul. Iya. Tapi kita itu next lah nanti kita bahas itu drawingnya. Ini kita saat ini adalah ngebahas tentang kansnya timnas saja dulu di Piala AFF di U23 ya, terutama U23 ya. Mungkin persiapan juga buat ke SEA Games, kita nggak tahu SEA Games umur 23 kan? Iya. Ya gitu ya, atau buat persiapan SEA Games. Kansnya aja dulu di AFF gimana menurut lo? Kalau menurut gua tergantung sih, maksudnya ini ngeliat dulu nih di grup ini kan belum ketemu kayak Thailand sama Vietnam. Betul, karena beda grup kan. Nah, biasanya tuh penyakitnya Indonesia kalau udah masuk semifinal sama final tuh agak gimana gitu loh. Betul. Jadi ya gue sih ngelihatnya oke lah, maksudnya kansnya ada. Cuma kita tunggu nanti semifinal lawan siapa deh. Itu aja dulu. Kalau saat ini sih ketemu Malaysia sebenarnya yang gue tahu adalah cuma hanya butuh imbang. Butuh imbang buat lolos ke semifinal. Tapi Vandenberg berkata dia ogah imbang katanya. Dia bakal pol-polan lagi nih. Tapi gue salut sih sama Vandenberg. Kalau tiap pelatih tuh pasti pengen menang sih. Terutama sih cuman dia juga sendiri ngomong di preskon dia kagak ngerti sistem semifinalnya gimana. Udah gak ngerti formatnya? Ngerti. Luar biasa. Tapi dia cuma emang pengennya kita pengennya menang, fokus ke step by step lah, pertandingan ke pertandingan gitu. Dia bilang kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja lah. Cuma kalau dari segi permainan gue sih suka sih. Nah, yang mau gue sorot sebenarnya adalah oke lah timnas U23 mainnya oke lah, bagus lah. Dari awal ketemu Brunei dibantai 8-0, ketemu Filipina juga menang 1-0. Kayak Malaysia nih gue optimis kalau ini bakal menang. Nah, yang gue bakal sorot adalah dukungan ini. Dukungannya karena di dua pertandingan ini kita lihat kita nonton di layar kaca lah. Seperti apa? Sepinya bukan main, ya kan? Beda dengan gue bukan mau ngebandingin sama senior. Ini beda banget maksudnya. Dengan senior sama U23. U23 sama lah permainannya sama senior. Tapi gue entah nggak tahu PSSI seperti apa promosinya, seperti apa dukungannya kepada U23, gue nggak tahu nih. Sepinya bandingnya jauh banget kali, 80% kali sama senior. Itu benar-benar aduh. Nah, soalnya kalau yang gue lihat ya, maksudnya perbedaannya U23 sama senior itu. Kalau senior kan istilahnya medianya orang-orang udah tahu semua tuh pemain-pemainnya kayak main di luar negeri apa segala macam banyak kan. Jadi kalau U23 kan umumnya dipanggilnya sama pelatihnya tuh, maksudnya dikumpulin pelatihnya. Ya kan terus pemain-pemain Indonesia dari Indonesia semua kan. Nah, itu kalau ngeliat trafficnya itu sekarang kalau pemain Indonesia ya bukan bahasanya apa ya, gue kalau ngomongnya sih kayak udah nggak laku gitu. Maksudnya udah nggak laku tuh udah nggak sementereng yang timnas Indonesia yang sekarang gitu loh. Kenapa? Karena menurun atau apa? Maksudnya kalau dari permainannya atau? Kalau menurut gue bukan masalah dari segi permainan, dari ininya, dari apa namanya bahasanya tuh Pak, glamor kayak kalau di timnas senior kan pemainnya glamor semua, terkenal semua kan. Di luar benar. Kalau Indonesia kan ya sorry aja liganya
tahu sendiri kayak gimana kan gitu. Ternyata emang Van der Broek fokusnya manggil pemain yang di liga kan. Iya, cuma ya memang itu waktu itu kan dia pernah bilang kan bahwa dia tuh pengen kayak Indonesia gitu. Iya, beberapa doang yang itunya. Ya kalau menurut gue sih memang Piala AFF tidak sejadwal dari FIFA kan. Ya, maksudnya di luar itu lagi kan, tambah itu lagi kan AFF bukan. Maksud gue sayang sekali gitu kalau seperti itu, kenapa harus di GBK kan? Kalau GBK kan maksudnya dengan kapasitas yang gede, maksudnya harusnya euforia Piala AFF kan dari dulu memang sudah dari GBK kan. Euforianya juga euforia GBK gitu. Gue pertama kali nonton yang lawan Brunei menang lawan 8-0 tuh gue pikir kayaknya Piala Dunia antar klub pindah nih ke sini. Ke GBK kok sepi banget. 8-0 Jens Raven nyetak 6 gol gitu loh. Permainannya bagus, apik gitu maksud gue. Itu makanya maksudnya kita nggak tahu nih harapannya PSSI kan di stadion GBK, sama satu lagi kan ada tuh yang di Bekasi. Nah, nggak tahu tuh mungkin harapannya karena mainnya di GBK jadi pengennya penontonnya banyak. Tapi ya kalau yang kita lihat-lihat kan beberapa jam sebelum pertandingan juga cuma berapa orang kan, maksudnya nggak serame timnas Indonesia gitu loh. Jadi kayak ya. Iya, maksudnya kalau menurut gua kayaknya kita nonton di TV kayaknya gak enak banget dilihatnya gitu, sepi, nggak riuh banget kayak gitu. Tapi kalau misalnya nanti nextnya di Bekasi, terus penontonnya lebih banyak di Bekasi kan cukup tanda tanya kan, seperti itu kenapa gitu. Padahal ya gua akuin kalau promosinya juga promosinya kurang sih kalau menurut gua. Gua juga nggak tahu kan kalau timnas ternyata Piala AFF mau dimulai. Nah itu kalau gua ngeliat tuh sebenarnya promosinya mereka kan lewat sosmed kan, di IG-nya PSSI kan ada tuh kayak segala macem. Terus bahkan saking kagak ada yang nonton itu kan PSSI sampai bikin promo paket beli tiket group stage nanti gratis yang semifinal sama final pokoknya ada lah gua baca udah promosi ke situ ya. Iya, udah pakai kayak gitu sama HP. Ya sebenarnya kalau kayak gitu tuh gua ngeliatnya yang penting buktiin aja deh. Iya, tapi nggak masalah sih kalau menurut gua. Kalau memang siapa tahu stadion kosong tapi pada nonton di layar kaca kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi mudah-mudahan sih juga terus melaju, mudah-mudahan sampai ke siapa tahu buat next SEA Games ya, juga bisa jadi buat persiapan SEA Games lah kan. SEA Games ini semoga bisa itu mempertahankan. Oke, tadi kita ngomongin U23, ini tadi nyenggolin senior. Iya, seniornya kan. Lu ada info apa nih? Seniornya ini udah mulai drawing kualifikasi keempat ya. Piala Dunia 2026. Ya, ternyata satu grup sama Arab Saudi sama Irak. Berarti yang cuma bisa lolos satu. Ya, maksudnya yang otomatis lolos. Karena kalau peringkat 2 kan masih kualifikasi lagi dan kualifikasinya itu berat lagi. Makin berat. Nah, karena gua ngeliat bagannya itu ya 2-3 match baru bisa nentuin siapa yang lolos. Ditambah daya serangnya kita berkurang. Nah, itu. Oleh Romani cedera. Nah, Terus gimana? Ya, gua ngeliatnya kansnya nih. Ini ngomongin kansnya apa ngomongin? Ketemu Arab masih oke lah, masih bisa lah. Ketemu Arab kalau menurut gua. Balik lagi kayak itu. Kalau yang ketemu Irak ini ketemu Arab kan waktu kemarin kan 2 kali kan. Yang away sama home. Kita menang di home. Ya kan? Nah, ini masalahnya itu mainnya di Arab. Mainnya di sana. Itu ketemu tim-tim Arab. Ya, Arab Saudi sama Irak mainnya di Arab. Rumahnya Arab. Tapi optimis. Kalau gue sih optimis sih Mas. Gua lawan Arab Saudi optimis, tapi kalau lawan Irak ya kuncinya satu, jangan kepancing emosi. Ingat kalau yang namanya tim-tim Timur Tengah tuh mereka pintar mancing emosinya gitu loh. Jadi kalau main tenang ya tenang aja. Main santai, jangan tiba-tiba senggol dikit. Aduh, sit itu sit. Nah, kan biasanya kan kayak gitu. Soal stamina kali ya, mungkin di Arab juga cuacanya lebih panas. Ya, lebih tinggi, mungkin staminanya harus tetap imbang dan tetap apapun itu. Mana itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya nanti ya untuk siapa penggantinya oleh ntar aja ya kan. Bisa teka-tekinya di situ.